Halo teman-teman semuanya, aku sekarang mau sharing pengalaman aku kemarin waktu tes SKD CPNS. Alhamdulillah aku dapat skor lumayan ya. Jadi aku pengen sharing aja soal-soal yang aku dapat, terutama tentang TIU-nya di bagian numerik. Dan yang aku alami itu kemarin dapat soal urutan duduk, deret, X dan Y, berhitung, dan perbandingan. Dan soalnya alhamdulillah nggak susah banget, jadi aku mau kasih tahu ke teman-teman seperti apa supaya ada gambaran gimana nanti tesnya kira-kira gitu. Sebelumnya minta maaf karena mic-nya lagi agak error, jadi kalau suaranya agak kurang enak didengar, sorry banget ya. Oke, langsung aja. Yang pertama tentang urutan, Ibu Ani ingin menyusun 6 menu. Sorry, kita pakai pen dulu. Ingin menyusun 6 menu makanan di etalase wartegnya. Ayam kremes langsung ditulis teman-teman infonya. Info pertama, ayam kremes diletakkan antara sayur asem dan telur dadar. Kita bikin simbol ya, nggak usah ditulis semuanya supaya hemat waktu. Ayam kremes diletakkan di antara sayur asem dan telur dadar. Oke, selanjutnya, tumis toge diletakkan di antara telur dadar dan tempe orek. Tumis toge diletakkan di antara telur dadar dan tempe orek. Nah, selanjutnya sayur lodeh diletakkan di paling kanan. Nah, kalau paling kanan udah jelas ya. Kita gambar dulu deh nih 6 menu makanannya di etalase 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paling kanan adalah sayur lodeh. Langsung di sini kita masukin sayur lodeh. Nah, pertanyaannya, sayur apakah yang terletak di samping sayur lodeh? Otomatis di samping itu cuma yang ini ya. Nah, itu apa sih? Sayur apa? Nah, yang kosong kan ada 5 tempat aja, dan informasinya hanya 2 ini. Kebetulan yang sama ada ini nih, telur dadar. Otomatis telur dadar tempatnya adalah di tengah dari 5 yang kosong. Maka kalau 2 informasi ini digabungkan jadinya posisinya gini, sayur asem, ayam kremes, telur dadar, tumis toge, tempe orek. Ini semua kita pindahin ke atas. Maka yang di samping sayur lodeh adalah paling ujung sini, tempe orek. Oke, ada ya, tempe orek. Jawabannya C. Lanjut. Sebuah restoran ingin menata 8 makanan di meja dengan kursi yang berhadapan. Anggaplah ini meja, dia mau natanya tuh berhadapan gitu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, yang pertama soto, ditulis ya, soto diletakkan di sebelah kiri, gado-gado. Nah, buatlah kode yang jangan membingungkan, dia harus di sebelah kiri. Maka aku bikin panah seperti ini ya, sebelah kirinya gado-gado. Selanjutnya, rendang diletakkan di antara mie dan gado-gado. Rendang di antara mie dan gado-gado. Selanjutnya, bakso diletakkan berhadapan dengan rendang. Nah, bakso berhadapan, kalau berhadapan aku bikin gini ya, biar nggak bingung, dengan rendang. Selanjutnya, sate berhadapan dengan mie. Sate berhadapan dengan mie. Selanjutnya, rawon di sebelah kiri pecel. Rawon di sebelah kiri pecel. Rawon berhadapan dengan soto. Rawon berhadapan dengan soto. Nah, kita tulis semuanya informasi seperti ini supaya kita nggak usah baca lagi kalimatnya, nanti makan waktu. Kalau kita tulis informasi seperti ini,
bahkan lebih gampang kita untuk masukin infonya ke gambar sini. Biasakan seperti ini supaya lebih cepat gitu ya. Nah, informasi pertama nih, soto di samping gado-gado boleh kita taruh di mana aja ya. Misalnya di sini dulu, soto ini gado-gado. Oke, ini sudah. Nah, gado-gado. Ternyata gado-gado ini sebelahnya lagi rendang, sebelahnya lagi mie. Di sini nggak cukup ya, misalkan mau nulis rendang atau mie, berarti posisinya harus geser. Oke, coba kita geser. Kita ulang. Di sini soto, di sini gado-gado, di sini rendang, di sini mie. Oke, ini posisinya boleh kebalik ya. Kalau di antara ini kan kita nggak tahu nih mie sama gado-gadonya yang di sebelah mananya. Jadi kita coba-coba aja. Ini udah dimasukin ya. Sekarang bakso berhadapan dengan rendang. Ini rendang, ini bakso. Oke, udah. Apa nih saya atau sate? Sate berhadapan dengan mie. Di sini sate. Nah, sekarang rawon sebelah kiri pecel. Pecel kita belum punya pecel ya. Rawon juga belum tahu di mana, tapi tempat yang kosong cuma di sini dua ini nih ya. Udah pasti tempatnya berurutan gini karena rawon harus di sebelah pecel. Informasi terakhir, rawon berhadapan dengan soto nih. Udah jelas ya. Jadi udah benar posisinya seperti ini. Sekarang yang ditanya, sebelah kiri bakso apa? Ini bakso, sebelah kirinya adalah pecel, maka jawabannya A. Lanjut. Bapak Mansur ingin membagi harta warisannya dengan 8 anaknya yang sedang duduk melingkar. Oke, duduk melingkar berarti kan gini posisinya ya. Ini ada 8 ya. Terus langsung kita tulis, Zaka berhadapan dengan Faris. Zaka berhadapan dengan Faris. Risa duduk berhadapan dengan Salma. Risa berhadapan dengan Salma. Dika bersebelahan dengan Zaka. Dika sebelahan, kalau sebelahan gini aja ya, jadi boleh di kiri boleh di kanan. Zaka. Dan berseberangan dengan Hani, berarti Dika berseberangan dengan Hani. Vivi duduk di antara Salma dan Faris. Vivi di antara Salma dan, berarti gini ya, Salma dan Faris. Lanjutnya berhadapan dengan Prista. Jadi Vivi berhadapan dengan Prista. Yang ditanya adalah siapakah yang duduk di sebelah Hani. Oke, kita masukin satu-satu. Dari informasi pertama. Informasi pertama boleh kita masukin di mana aja ya, karena informasi pertama Zaka, misalkan di sini ya, Faris kita ke sini. Nah, sekarang kita cari yang ada zakanya atau ada Farisnya. Informasi selanjutnya. Ini ada Zaka ya, tapi dia di sebelahan Didi. Cuma kita nggak tahu kan Didinya itu sebelah kiri atau kanannya. Coba deh kita masukin yang ini dulu nih, ada Farisnya. Sebelahnya ada Vivi sama Salma. Berurutan ya, nih Vivi, sini Salma. Oke, ini selesai, kita masukin, selesai. Lanjut, Vivi seberangan sama Prista nih. Vivi udah ada, Prista sini. Kita cari yang udah ada di gambar ini ya, di sketsa tempat duduk kita ya. Prista udah selesai, Vivi. Nah, sekarang apalagi nih, ada yang berseberangan nih. Salma berseberangan dengan Risa. Salma di sini, berarti Risa di sini. Oke. Ini udah selesai. Nah, sekarang nih Dika sama Zaka bersebelahan ya. Di sini kan Zaka sebenarnya udah Prista, maka sebelah kirinya adalah Dika. Nah, sekarang Dika kita udah tahu posisinya di mana. Seberangnya adalah
Hani, maka kita tulis Hani di sini. Oke, sekarang pertanyaannya yang duduk di sebelah Hani. Ini kan Hani. Sebelahnya di sini ada Risa. Di sini ada Faris. Maka jawabannya D. Raisa dan Faris. Sorry typo ya. Lanjut. Nah, ada soal klasifikasi nih. Ada 5 anak TK yang ikut sekolah daring. Mimi, Didi suka main balok, yang lain suka menggambar. Citra, Didi, Jojo umur 4 tahun, sedangkan yang lainnya berumur 3 tahun. Hanya Koko dan Citra yang pakai seragam TK-nya. Apakah yang berusia 4 tahun suka menggambar dan tidak memakai seragam? Oke, lebih gampang kita buat tabel ya teman-teman, biar lebih ke gambar. Dari informasi pertama nih, Mimi dan Didi, coba kita buat nama-nama anaknya dulu. Kita bikin gini deh. Mimi ini ya, sama Didi suka main balok ya, balok ini suka main balok, yang lain suka gambar. Nah, tapi belum tahu ya namanya ya, gambar. Kita kasih kode aja gini, ada 3 yang lain suka gambar. Selanjutnya Citra, Didi, dan Jojo berumur 4 tahun. Citra, oh selanjutnya namanya Citra ya anaknya ya, berumur 4 tahun. Tulis ini ya, 4 ya, 4 tahun artinya Citra. Didi, ini Didi udah ada di sini ya. Jojo, tulis nama Jojo 4 tahun. Sedangkan yang lainnya berumur 3 tahun itu tulis nih. Berarti yang lainnya adalah Mimi dan nggak tahu siapa namanya ya. Kemudian hanya Koko dan Citra yang pakai seragam TK-nya. Nah, Koko nih masuk di sini ya, karena sebelumnya belum disebut. Yang pakai seragam hanya Koko dan Citra, pakai seragam. Koko dan Citra. Oke, berarti yang lainnya tidak pakai seragam, non seragam. Itu adalah Mimi, Didi, dan Jojo. Pertanyaannya, yang 4 tahun, oke. Siapakah yang 4 tahun? 4 tahun nih ya, yang umur 4 tahun. Didi, Cici, dan Jojo. Terus suka menggambar. Nih, suka menggambar nih. Citra, Jojo, dan Koko. Selanjutnya tidak pakai seragam. Nih, tidak pakai seragam ini nih. Nah, sekarang siapa nih yang dapat 3-3-nya? Mimi bukan, Didi bukan, Citra bukan, oh Jojo nih. Jojo kelingkaran semua ya. Gambar 4 tahun dan tidak pakai seragam, maka jawabannya adalah Jojo. Lanjut. Nah, ada deret ya selanjutnya ya. Ini angkanya sekarang memang ratusan ribuan, bahkan puluhan ribuan. Nah, supaya kita nggak bingung, nggak pusing duluan, kita mulai dari angka yang kecil aja dulu, yaitu dari sebelah kanan ke kiri. Nah, coba kita cari hubungan 54 sama 162. Nah, kalau angkanya ini saya lagi ngomongin dari kanan ke kiri ya, karena lebih mudah kalau kita mulainya dari angka kecil. Kalau angkanya bertambah, ini kan bertambah terus nih. Kalau angkanya bertambah, maka kemungkinan polanya itu adalah dikali atau ditambah. Tapi kalau misalkan dari kiri ke kanan nih ya, misalnya ya, ini kan turun terus nih angkanya nih ya, konsisten turun tuh. Kalau turun terus, maka polanya adalah biasanya bagi atau dikurang. Nah, karena ini perbedaan angkanya ini cukup jauh ya, kemungkinan besar sih dikali atau bagi ya. Mari kita buktikan. Saya hapus dulu. Oke. Kalau mau coba-coba dulu, kita cari hubungan ini ya. 162 dibagi 54 kira-kira nih berapa ya?
Kita coba-coba aja 4 kali berapa sih, yang belakangnya tuh 2 ya, yaitu kali 3, kan 12 tuh. Coba kita buktikan. 54 kali 3 2 1 6 162, betul ya. Jadi ini dibagi 3. Sekarang 162 sama 486, coba kita buktikan benar nggak nih dikali 3 nih. 3 6 8 4 ya, betul 486. Jadi 486 ke 162 juga dibagi 3. Maka kemungkinan besar ini adalah polanya dibagi 3. Jadi 54 ke sini bagi 3. 54 bagi 3 adalah 18. 18 dibagi 3 adalah 6. Maka jawabannya 18 dan 6. Nggak ada ya, kita bikin sendiri. 18 dan 6. Oke, lanjut. Nah, yang kali bahkan sampai jutaan ya. Pusing nggak sih liatnya? Tuh. Jadi enaknya mulai dari kanan ke kiri karena angkanya lebih kecil. Yang kelihatan jelas nih dibagi 10 ya nih, karena 180. Yang ini bukan dibagi 10 nih, sorry nih. Ini dibagi 10. Nah, sekarang kita cari hubungan yang ini dulu nih, karena angkanya kecil, lebih gampang buat kita. Nah, kira-kira 6 kali berapa sih yang belakangnya 0, 1, 2, bukan 3, bukan 4, bukan 5, 6 kali 5 kan 30 tuh. Coba deh kita coba-coba, makanya gitu aja ya, trik dari aku, kita coba-coba lihat dari angka belakangnya supaya kita nggak usah ngitung manual satu-satu banget. 36 kali 5 33, 5 kali 3 15, tambah 3 18, betul ya, 180. Maka polanya adalah kali 5 dari kanan ke kiri. Artinya ini kesini dibagi 5, 180 ke 36 dibagi 5. Nah, sekarang dari sini ke sini angkanya mirip ya, tadi saya kira dibagi 10, ternyata bukan, hampir aja kita kecoh. Nah, ini coba 8 yang 8 yang berapa kali berapa yang belakangnya 8. 2 bukan, 3 bukan, 4 bukan, 5 bukan, 6 kali 8 48 ya. Coba 18 kali 6 kan 0 ya, 48, 4, 10, betul. Ini kali 5, atau berarti dari sini ke sini dibagi 5, bagi 5, 6, sorry. Nah, ini berapa? Coba kita lihat, ini 8, ini 6. 8 kali berapa yang hasil akhirnya adalah angka 6? Kali 2, 8 kali 2 16. Cuma kan kalau kali 2 ini aja 1000, ini 7000, nggak mungkin ya kali 2 ya. Kali 3 belakangnya 4, kali 4 belakangnya 2, kali 5 belakangnya 0, kali 6 belakangnya 8, kali 7 belakangnya 6, kali 7 ya, 8 kali 7 56. Kita coba 18 kali 7 56, 5 simpen, 5 7. Pas ya angkanya ya, 756, maka ini 7. Ini dibagi 7. Nah, kelihatan nih kok ini urut ya, 7 6 5. Mungkin jangan-jangan ke sini 8 kali bagi 8. Ke sini bagi 9 ya. Nah, kalau teman-teman buktiin sendiri nih, bagi 9 bagi 8 itu benar ya kalau dihitung sendiri, cuma kita nggak perlu cek semuanya karena kita bakal kehabisan waktu. Nah, dari sini aja kita udah cukup dapat polanya, bahwa ini dibagi dengan angka yang berurutan. Kalau terakhir ini dibagi 5, maka
maka kesini dibagi 4, kesini dibagi 3. Sekarang tinggal kita hitung, 36 bagi 4 sama dengan 9. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Maka jawabannya 9 dan 3. Oke, lanjut. Bentar. Deret. Nah, ini angkanya turun, naik, turun, naik, turun, naik. Artinya ini polanya pasti selang-seling ya. Kalau selang-seling itu artinya gini. Ini polanya begini, ada 2 polanya. Nah, lengkap. Nah, sekarang kita tinggal cari polanya apa. Ini 3 ke 9 kali 3. 9 ke 27 kali 3. Coba yang bawah, 6 ke 18 kali 3. 18 ke 4 kali 3. Oh, polanya semuanya dikali 3. Maka 27 kali 3 di sini dengan 81, di sini kali 3 juga. 4, 8, 6. Jadi jawabannya yang ini. Selanjutnya nih angkanya masih ribuan-ribuan ya, tapi kita lihat coba polanya gimana. Ini juga naik turun, naik turun, naik turun ya angkanya. Maka polanya adalah selang-seling atau lengkap. Pertama, coba kita cari sini. 2021 ke 1979 kayaknya bukan pembagian ya. Kalau ini kan turun nih. Kayaknya bukan pembagian deh, soalnya angkanya agak nggak enak gitu. Maka kita coba pengurangan ya. 2021 19 7 9 kurang 2 4 42. Ini kurang 42. Nah, sekarang gimana kalau 19 79 dikurang 19 37. 2 ini 4. Oh, sama minus 42 ya. Jadi polanya minus 42. Gimana kalau yang atas ini? 2452 2410 dikurang 24. Oh, 42 juga dikurangnya, berarti polanya adalah semua dikurang 42. Nah, tinggal kita hitung aja yang akhir. Ini kesini ya, polanya ini begini, ini begini. Nah, sekarang ini kurang 42. 2, 3, 6, 8 kurang 42. Ini 6, 2, 3, 2. 2, 3, 2, 6 ya. Sebenarnya kita nggak usah ngitung ini juga, nggak apa-apa. 2, 3, 2, 6 ini udah ada jawabannya di sini ya. Kecuali kalau pilihan jawabannya mirip-mirip atau ada yang sama, kita harus hitung dua-duanya. Tapi kalau udah kayak gini, kita bisa langsung pilih yang D gitu. Nah, selanjutnya soal berhitung. Ini adalah soal campuran ya, pecahan campuran. Nah, buat teman-teman yang lupa gimana sih caranya ngitung ini tuh artinya apa gitu ya. 4 1/3 itu sama dengan, hitungnya gini. Ini 4 ke 3 itu, ini adalah dikali. Terus hasilnya adalah ke atas ditambah. Jadi 4 kali 3 12. 12 ditambah 1 sama dengan 13. Pernya sama, per 3 gitu. Gimana nih kalau yang sebelahnya 2, 1/4 sama dengan, berarti 2 kali 4 8 tambah 1 9. 9 pernya sama 4. Nah, sekarang dikali nih. 13/3 dikali 9/4. Coret-coret ya, 3. Hasilnya 39/4. Nggak ada nih. Ternyata semuanya pilihan jawabannya pecahan campuran. Kita ubah lagi ke pecahan campuran. Gimana caranya? Coba 39 bagi 4. 39/4 kan artinya 39 bagi 4 ya. Coba kita buat. Ini 9 ya, 9/4 36. Kurang 3. Udah. Stop sampai sini berarti ini kita bisa buat 9
Ini 9, kita masukkan sini. Ini 3, angka sisanya adalah 3 di atas per 4 dibagi 4. Ya, ini jawabannya. 93 per 4. Nggak ada ya di pilihan jawaban, nggak apa-apa, saya salah input. Ini berarti 93 per 4 jawabannya F. Oke. Selanjutnya, ini kan ada campuran ya hitungannya. Jangan lupa teman-teman harus hitung yang kali dan bagi dulu, baru hitung yang pengurangan dan tambah. Misalnya kita ngerjain yang ini dulu ya. 9 per 2 dikali 4 per 3. 4 bagi 2, 2, 9 bagi 3, 3. Maka 3 kali 2, nih ya, 3 kali 2 sama dengan 6. Di sini ada dibagi 2, maka 6 bagi 2, 3. Ini baru kita kerjain 12 minus 3 sama dengan 9. Ngerti ya? Selanjutnya, ini juga nih, kita harus kerjain yang perkalian atau pembagian dulu, baru tambah sama kurangnya kerjain belakangan. Ini 24 kan sama dengan 1/2 ya, setengah ya. Setengah dari 15 kan 7,5. Plus ini kita turunin 0,5. Nah, ini 14 bagi 3,5 berapa? 14 dibagi 3,5 itu kan sama dengan 7 dibagi 2 ya. Nah, bisa juga kita balik, 14 sama dengan 14 bagi 7 per 2 sama dengan 14 kali 2 per 7. Dari tanda bagi, kalau mau kita ubah ke jadi tanda kali, pembilangan sama penyebutnya tinggal ditukar. Ya, kita hitung 14 bagi 7 sama dengan 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi ini adalah sama dengan 4 dikurang 3. Ini sama dengan 8 tambah 4 sama dengan 12 kurang 3 sama dengan 9. Jawabannya D. Lanjut. Sekarang hitung X dan Y. Nah, ini kita hitung 3 per 2. Kalau pembagian ini kita bisa kali aja ya, kita tukar jadi kali, terus pembilang dan penyebutnya kita tukar kayak gini. Coret 2 ya, sisanya 2. Ini kita hitung 5 per 4 kali tukar 5 per 7. Nah, yang bisa dicoret ya, 25 per 28. Nah, ini otomatis 1 aja nggak nyampe ya, karena 25 bagi 25 kan 1. Ini menyebutnya lebih besar dari 25, otomatis ini hasilnya adalah kurang dari 1 atau 0, sekian. Nggak usah dihitung, kan udah jelas ya, Y itu 0, sekian, X itu sama dengan 2, maka X lebih besar dari Y, karena 2 lebih besar dari 0, sekian. Jawabannya A. Lanjut. Nah, ini sebenarnya kita coba dulu ya. Kalau penyebutnya itu lebih besar, sebenarnya udah otomatis angka itu bakal lebih kecil, ya nggak sih? Misalkan 1 dibagi 10 di sini. Di sini 1 dibagi 8 gitu ya. Nah, kita punya kue 1 dibagi 10 kan kita dapat porsi lebih kecil ya. Sedangkan 1 dibagi 8 kita dapat lebih besaran dikit lah. Nah, sebenarnya kita nggak usah hitung juga, udah kelihatan penyebutnya lebih besar, berarti angkanya lebih kecil. Maka X itu lebih kecil dari Y, itu kurang dari Y gitu. Lanjut. Harga sepatu setelah didiskon 20% yaitu 1 juta. Nah, itu X. Untuk Y-nya 5 juta. Gimana hubungannya X dengan Y? Nah, coba kita hitung dulu deh X-nya itu berapa. Kan kita belum tahu ya. Nah, anggaplah harga sepatunya itu A ya.
harga sepatu awal ya. Nah, setelah didiskon jadi A dikurang 20%-nya harga sepatu A gitu ya kan. Nah, kalau udah didiskon kan harganya 1 juta nih. Harga 1 juta itu adalah harga sepatu awal dikurang dari diskon 20%. Kita bisa bilang ini adalah A dikurang 20% itu kan 0,2 ya. 0,2 A sama dengan 1 juta. Ini A dikurang 0,2 A kan sama dengan 0,8 A ya. Sama dengan 1 juta, maka naik ke atas sini aja ya. A sama dengan 1 juta bagi 0,8 atau 1,000,000 bagi 8/10, bagi 8/10, 10-nya naik sini 0 ya, ini coret aja. Nah, 1000 bagi 8 itu aja 125 ya. Ini nolnya masih sisa 4, berarti 1, 2, 3, 4. Sorry. Jadi harga sepatu awal adalah 1.250.000. Nah, gimana hubungannya? Yang B bener sebenarnya ya. X kurang dari Y, bener 1.250.000 itu kurang dari 5 juta. Tapi ada yang lebih exact lagi, ada yang lebih tepat lagi, yaitu nih 4X sama dengan Y. 1.250.000 4 dikali 1.500.000 sama dengan 5 juta. Gitu. Jadi jawaban yang lebih tepat adalah D. Oke. Lanjut, ada juga soal perbandingan nih. Ana menghasilkan 4 kg beras, langsung coret 4 kg beras untuk mendapatkan 7 tumpeng besar, 7 buah. Nah, dia ingin membuat 56 tumpeng. Ingin membuat 56 tumpeng, maka butuh beras banyak berapa? Berasnya berapa kilo? Nah, ini kan perbandingan yang sebanding apa ya, sejajar gitu. Kalau misalnya dia bisa menghasilkan 7 buah tumpeng dengan 4 kilo, dia pengen bikin 56 buah, maka otomatis beras yang dibutuhkan juga harus lebih besar karena ini didapatkannya juga lebih besar. Ini namanya sebanding ya, atau sejajar. Maka cara menghitungnya lebih gampang aja sebenarnya. Kalau mau nggak usah pakai yang ribet-ribet, 7 kali 56 itu bisa dikali berapa? Dikali 8, maka 4 kali 8 sama dengan 32 gitu. Maka butuh 32 kilo untuk menghasilkan tumpeng 56. Lanjut ya. Perusahaan X menghasilkan 1 kuintal gandum dalam 14 hari dengan mempekerjakan 5 buruh. Jika perusahaan X ingin menghasilkan jumlah gandum yang sama dalam 2 hari, maka butuh tambahan pekerja sebanyak berapa orang? Untuk 1 kuintal itu dia butuh 14 hari, mempekerjakan 5 buruh. Dengan 5 buruh. Kalau dia cuma pengen 2 hari aja dengan hasil yang sama ya hari ya, maka ini nggak sebanding kan. Kalau ininya lebih kecil, masa jumlah buruhnya lebih sedikit, misalnya 1 gitu kan, nggak masuk akal. Kerjanya pengen lebih cepat selesai tapi kok orangnya lebih dikit, maka ini menggunakan perbandingan terbalik. Jadi hitungnya nggak sama kayak yang sebelumnya. Jadi hitungnya adalah, coba hapus dulu ya.
14. Nah, taruhnya adalah di sini 5 buruh. 14 kan menghasilkan 5 buruh. Nah, kita garis gini. Terus dalam 2 hari butuh berapa X gitu ya, untuk berapa kerja. Nah, ingat dulu zaman ini ya, SD 14 per 2 sama dengan X per 5, maka X sama dengan 14 kali 5, ini silang ya, perkalian silang, dibagi 2. 14 bagi 2, 7. 7 sama dengan 7 kali 5 sama dengan 35 ya. Berarti butuh 35 orang untuk mengerjakan 2 hari, dalam 2 hari. Sedangkan awalnya 5 buruh, maka pertambahannya adalah 30 orang. Jadi jawabannya E. Oke. Oh, udah selesai. Itu aja yang bisa aku share. Mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan atau miss dari penjelasan saya berikut sebelumnya. Silahkan komentar kalau misalkan ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, atau ada masukan atau ada saran, silakan. Oke, ini ada terakhir, ada quotes yang saya ambil dari Google. Menjauhlah dari orang-orang yang mencoba meremehkan ambisimu. Orang kecil selalu melakukan itu, tapi yang benar-benar hebat membuatmu merasa bahwa kamu juga bisa menjadi hebat. Semangat untuk teman-teman semuanya yang pejuang ASN, semoga dimudahkan, dilancarkan, dan bisa mendapatkan apa yang diimpikan tahun ini, yaitu menjadi ASN 2021. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat untuk semuanya. Bye bye, sampai jumpa lagi di video berikutnya.